Film ini akan berfokus pada seorang pria bernama Eric dan ia berprofesi sebagai psikiater. Sepulang bekerja, Eric diberitahu oleh tunangannya yang bernama Kate jika ada seorang teman kerjanya membutuhkan konseling dari Eric. Meskipun jadwalnya sudah penuh, Eric berjanji akan membantu teman tunangannya itu. Sekedar informasi, Eric dan Kate ini baru saja memutuskan untuk tinggal serumah dan 2 bulan lagi mereka akan menikah. Jadi saat ini, sepasang kekasih itu lagi sibuk-sibuknya. Scene kemudian beralih keesokan harinya, di mana temannya Kate datang menemui Eric di kantornya. Ternyata teman yang dimaksud Kate adalah seorang wanita cantik bernama Kara. Melihat kecantikan Kara, Eric sempat terperangah. Sesaat kemudian, ia pun berusaha bersikap profesional dan meminta Kara untuk menjelaskan permasalahannya. Tanpa basa-basi, Kara mengaku jika ia doyan bermesraan dengan pria yang sudah menikah. Katanya itu lebih menantang jika dibandingkan bermesraan dengan pria lajang. Meski sempat kaget, Eric berusaha bersikap biasa dan tetap mendengarkan cerita dari wanita itu. Kara lanjut bercerita kalau ia baru saja putus dengan bosnya yang sudah beristri. Setelah putus, ia pun resign dari perusahaan itu hingga akhirnya sekarang diterima bekerja di perusahaan yang sama dengan Kate, tunangannya Eric. Selama sesi konseling itu, Kara sempat-sempatnya menggoda Eric. Meski Eric tertawa seolah menganggap semua itu sebagai candaan, pria itu sebenarnya takut kalau saja Kara serius. Beberapa hari kemudian, Eric dan Kara pun melanjutkan sesi konseling mereka. Sayangnya saat itu terjadi pemadaman listrik sehingga sesi tersebut jadi terganggu. Sambil menunggu listriknya kembali nyala, Kara pun menceritakan bagaimana gaya pacarannya dengan sang mantan. Bagi Eric, bercerita sih boleh saja, tapi tangannya Kara jangan ikut-ikutan. Jadi selama Kara ini bercerita, wanita itu terus menggrepe badannya sehingga membuat Eric jadi tidak nyaman. Untungnya sesaat kemudian listrik menyala dan mereka pun memutuskan untuk melanjutkan sesi konseling di lain hari. Suatu malam, ketika Eric sedang nongkrong bersama teman-temannya di sebuah klub, tiba-tiba ia melihat sosok Kara di sana. Ternyata salah satu temannya Eric sedang berkencan dengan wanita itu. Ketika mereka semua sudah mabuk, Kara memaksa Eric untuk mengantarnya pulang. Katanya ia takut diapa-apakan oleh temannya Eric. Ternyata sesampainya di rumah, malah Kara yang mengapa-apakan pria itu. Awalnya Eric memang sempat menolak. Tapi karena sosok Kara yang begitu indah, ia pun merasa rugi jika tidak menjajalnya. Akhirnya perbuatan tidak senonoh itu mereka lakukan tidak hanya sekali tapi berulang kali di hari-hari berikutnya. Mungkin karena hubungan gelap mereka masih di awal-awal, Eric dan Kara jadi ketagihan bermesraan. Mereka bahkan nekat melakukannya di toilet sebuah kafe ketika Eric sedang menemui perancang busana untuk pernikahannya. Di luar nalarnya lagi, saat itu Eric juga sedang bersama Kate. Di kantor, Kate yang tidak tahu kalau dirinya sudah dikhianati memperlakukan Kara dengan baik. Ia bahkan menawarkan bantuannya apabila Kara membutuhkan teman curhat. Kara memang doyan bermesraan dengan pria beristri, tapi ia tidak pernah mencintai pria-pria itu. Hal tersebut akhirnya disadari oleh Eric ketika dirinya memergoki Kara sedang berkencan dengan pria lain. Bagi Kara, yang penting ia bisa memperoleh kepuasan dari rasa deg-degan ketika bermesraan dengan suami orang. Kalau caranya seperti itu, Eric mengaku tidak terima dan ingin putus saja dari Kara. Sambil tersenyum sinis, Kara bilang tidak semudah itu. Suatu malam, Eric dan Kate mengadakan pesta lajang di rumah mereka.
Kara pun juga datang ke acara itu karena diundang oleh temannya Erik. Sudah tahu ada banyak orang di sana, Kara tetap nekat menggoda Erik. Erik yang tidak terima pun jadi marah-marah hingga mereka terlibat cekcok di dalam rumah. Nah, tanpa mereka sadari, Kate ternyata ada di sana. Wanita itu pun sontak emosi dan memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Suatu pagi, Erik yang baru bangun tidur mendapati sosok Kara sedang berada di dalam rumahnya. Wanita itu bilang kalau sekarang Erik adalah miliknya. Erik tentu tidak terima, bahkan mengaku menyesal bersama Kara. Mendengar hal itu, Kara sontak emosi dan memukul kepala Erik hingga terjatuh. Untungnya, Kate tiba-tiba muncul di sana sambil menodongkan senjata pada Kara. Ia pun mengancam akan melaporkan Kara atas pemerasan dan masuk rumah orang tanpa izin. Akhirnya beberapa saat kemudian, polisi pun datang untuk meringkus Kara. Wanita itu hanya bisa pasrah. Nah, meskipun dirinya dan Erik sudah berbaikan, Kate memutuskan untuk menunda pernikahan. Ia bilang perlu waktu mengembalikan kepercayaannya pada Erik. Sambil berlinang air mata, Erik pun tersadar betapa beruntung dirinya memiliki Kate. Dan film ini pun selesai.